Nasihat ini eksklusif, maka nilainya luar biasa penting. Oleh karenanya, orang-orang yang peduli dengan perjalanan hidupnya, dia akan meniru, mengkopi, dipase dari perjalanan orang-orang yang bersifat eksklusif tersebut. Apa nasihat beliau? Nasihat beliau tentang yang pertama adalah doa, berdoa, istighfar, membaca Quran, dan zikir-zikir yang penting. Rekan-rekan, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, siapapun yang mendapatkan wasiat ini kemudian dia konsisten memegang ini, maka secara khusus orang ini akan masuk dalam kategori seperti orang yang telah mendapatkan pendadaran khusus, training khusus, kemudian apa lagi? Upgrade khusus. Maka orang ini akan istimewa dalam hidupnya menurut pandangan Allah maupun di sisi manusia. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Qala Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, alaika bid-du'a bainal adzan wal iqamah, fa innahu la yuraddu. Pesan Rasulullah, wahai Ali, kurangi boleh ini, suaranya berdenging. Wahai Ali, lazimkan satu masa yang begitu penting antara azan dan iqamat untuk berdoa. Doa yang paling bagus itu adalah doa yang mencakup seluruh kepentingan kita dunia dan akhirat. Maka doa yang paling pendek diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang dicontohkan oleh orang-orang yang menjalankan ibadah haji, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mekanismenya seperti apa? Serahkan kepada Allah. Jangan memikirkan mekanisme yang telah disetting oleh Allah. Yang penting kita masuk di modulnya saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku fid dunya, dalam kehidupan duniaku semuanya modenya adalah hasanah, baik. Kalau sudah masuk dalam mode baik, maka kita tidak akan pernah mengalami apapun yang tidak baik. Semuanya endingnya baik. Terus wafil akhirati hasanah. Poin yang kedua, di akhirat pun dalam keadaan baik-baik saja. Maka siapapun yang sudah mendapatkan dua hal ini dan doanya dikabulkan oleh Allah, maka terjadi dalam perjalanan hidupnya faktor luck atau lucky luck itu akan terjadi mengiringi dirinya. Kalau bahasanya orang Jawa menyebutnya dilalah kersane ngalah. Kalau bahasanya orang Banjar beuntung betuah. Kalau bahasa Indonesia serba apa? Serba untung, tidak akan pernah merugi. Nah, itu pesan yang pertama. Doa di antara iqamat dan azan itu tidak pernah Allah tolak. Maka jangan ngobrol, jangan membahas apapun. Sempatkan berdoa dulu. Kalaupun masih ada waktunya, lakukanlah bisa baca Al-Quran ataupun berzikir. Itu jauh lebih istimewa. Karena di dalam perjalanan 24 jam ada waktu yang istimewa, jangan disia-siakan. Salah satunya adalah antara azan dan iqamah. Kemudian pesan yang kedua, ya Ali, idza da'auta fabsud yadaika khadwa sadrika wala tarfa'ha fawqa ra'sika. Kemudian watasiru ilallahi ta'ala bisababatika al-yumna. Ini tentang etika dan teknis berdoa. Perhatikan baik-baik. Yang pertama kata Rasulullah tentang doa ini, jika kamu berdoa, tengadahkanlah tanganmu.
hadwa mangkibaika, sejajar dengan pundakmu. Bukan begini, bukan begini. Nih contoh nih. Ada sebagian teman-teman kalau berdoa itu begini. Iya. Hah? Bukan tawadu. Rasulullah itu mengajarkan kalau berdoa, angkat sampai di posisi hadwa mangkibai, di antara sejajar dengan pundak. Ya. Maka kalau mau mengangkat seperti ini, ya jangan sampai begini. Kelebihan tinggi segini aja. Ya. Nah, setelah itu apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian jangan sekali-kali kamu angkat melebihi dari kepalamu. Andai kata kamu mau mengangkat lebih tinggi sedikit sampai segini saja. Jangan sampai di atas kepala. Kalau doa yang seperti ini tuh biasanya doanya siapa? Siapa? Satu si A. Yang kedua, para penyembah mata satu itu begini. Siapa mata satu itu? Penyembah Dajjal. Itu begini doanya. Maka Rasulullah tidak mengizinkan umatnya berdoa seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka. Jadi segini, kalau mau agak tinggi, lakukan. Nah, jangan begini, juga tidak boleh gini. Segini tidak boleh, ya gini lah, angkat tangannya. Nah, setelah itu apa kata beliau? Dan beri isyarat kepada Allah dengan jari telunjukmu yang kanan. Ya Allah, ya Allah, aku bersaksi Engkau sebagai Tuhanku, aku memenuhi perjanjianku, aku mohon kepadamu. Angkat, syaratkan ke atas. Yang tidak boleh itu berdoa begini. Orang ditunjuk-tunjuk tidak boleh. Maka kalau ada yang khotib yang berdoa, Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, tangannya yang satu pegang tag atau pegang tongkat, silahkan. Kalau tidak pegang apa-apa, gak seperti ini, lakukan begini. Nah, itu yang benar etika prosedural dalam memanjatkan doa. Kalau doanya kayak begini, ini siapa yang berdoa begini? Umat Nasrani, Pak. Nih, berdoa mulai. Bukan begini. Islam itu mengajarkan begini doanya. Nah, supaya benar apa yang kita lakukan, tidak salah dan tidak keliru. Kenapa? Karena siapapun yang beramal dalam agama itu kemudian tidak ada referensinya, kemungkinan tertolak amalannya. Nah, kita harus melakukan verifikasi dalam bentuk contoh yang clear, yang konkret. Yang ketiga, wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tajhar bi qiraatika wala bi du'aika haitsu yusallin nasu fa inna dzalika yufsidu salatahum. Wahai Ali, jika engkau sedang membaca Al-Qur'an dan sedang berdoa, jangan nyaring-nyaring. Jika di sekitarmu ada orang yang sedang sholat atau orang yang sedang sholat di rumah, kemudian kamu menggunakan loudspeaker, fa innahu yufsidu sholatahum, ya perbuatanmu itu akan mengganggu konsentrasi, merusak sholat orang yang di luar itu. Maka Departemen Agama memberikan aturan operasional tentang sound system. Yang boleh menggunakan sound system luar itu yang pertama adalah sekitar 15 menit tilawah Quran, 5 menit tarhim, adzan. Setelah itu cukup suara dalam, iqomat, sholat, dan taklim pakai suara dalam. Jadi ibadah tidak ngawur. Sampai Departemen Agama mengeluarkan itu untuk mengantisipasi orang yang sholatnya di rumah tidak terganggu.
Bayangkan kalau menggunakan sound system yang powernya sampai 5000 mph. Pakai toa 4 penjuru. Kemudian mulai dari 15 menit ngaji, nyaringnya bukan main, sampai sholat, sampai selesai, itu semuanya nyaring. Terganggu enggak orang yang mau sholat di rumah? Terganggu. Maka perhatikan baik-baik. Kata Rasulullah SAW, jangan lakukan itu karena mendolimi orang yang sedang sholat dengan merusak konsentrasi. Di suatu ketika Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang sedang ngaji, berada di masjid, di saat itu jamnya istirahat. Sudah selesai sholat, sudah selesai aktivitas wajibnya, sudah selesai. Kemudian dia sengaja ngaji dengan suara nyaring, pakai kiroatnya jiharkah lagi. Kayak Ustaz, jiharkah Ustaz. Ya. Seperti lagunya azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngajinya selevel itu nyaringnya. Jadi membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh? Boleh kalau sendiri. Tapi kalau ada orang yang sedang istirahat, ada orang yang sholat, kata Rasulullah, jangan dolimi saudaramu yang butuh istirahat. Karena jamnya istirahat. Kemudian apa pesan beliau? Ya Ali, yang berikutnya, man dzakarallaha qoblal fajr. Nah, ini tentang zikir-zikir. Milikilah diversifikasi dan multiplikasi tentang ibadahmu, zikirmu, waktu-waktunya itu Allah khususkan supaya mendapatkan peringkat dan nilai yang istimewa. Yang pertama, kata Rasulullah kepada Ali seperti ini, man dzakara qoblal fajr, siapa yang berzikir sebelum sholat subuh, wa qobla tulu'is syams, dan sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, yang ketika waktunya adalah sebelum terbenam matahari. Istahyallahu ayyu'adzibahu binnar. Allah malu mengazab atau menghukum orang tersebut dengan memasukkan ke dalam neraka. Waktunya ada 3. Sebelum subuh, terus sebelum terbit fajar, sama atau sebelum terbit matahari, dan sebelum tenggelam matahari. Maka menjelang waktu maghrib, usahakan Anda sudah standby dan berzikir. Zikirnya yang pertama, yang sebelum sholat subuh, minimal membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau istighfar yang lain yang versinya yang Anda redaksinya hafal. Yang kedua, qabla tulu'is syamsi, sebelum matahari terbit. Kalau zikir yang sebelum fajar itu banyak zikirnya. Yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin, ditutup dengan itu 100 kali. Kemudian astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, boleh sampai 100 kali. Yang ketiga, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Saya kasih tahu bonus yang mau dengerin, yang mau ngikut ngaji. Yang tidak ikut ngaji, dengerin di luar. Dengar. Ya. Siapa yang membaca zikir ya hayyu ya qayyum setiap pagi 100 kali, Allah kuatkan fungsi kakinya berdiri, berjalan, dan mampu bertahan sampai ajal menjemput. Dalam ilmu kesehatan, degradasi kekuatan manusia itu berawal dari kakinya. Jika kakinya sudah mulai melemah sampai ke pinggangnya, maka dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Maka kuatkanlah kakimu dengan berzikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta.
Siapapun yang melakukan hal tersebut, Allah kuatkan kakinya sampai ajal menjemput, masih tegak berdiri, mampu berjalan. Tidak harus yang seperti ini, mohon maaf. Ada? Kenapa terjadi seperti itu? Karena dia hanya mengandalkan kemampuan fisiknya, sementara Allah dengan namanya Al-Hayyu dan Al-Qayyum yang memiliki Asmaul Husna, yang maha hidup dan maha berdiri, maka tepuklah kakimu wahai kakiku, jadilah engkau yang menerima sifat Allah Al-Qayyum, hidup dan berdiri. Maka kaki ini kuat menyangga sampai tua. Sudah? Yang kedua, siapa yang berzikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka satu kali ucapan itu sudah menghapus dosanya seperti orang yang bertaubat. Setelah itu apabila dia membaca terus sampai 100 kali, maka Allah berikan fasilitas di surga yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan syuhada wassalihin. Kita ini jadi syahid, enggak. Jadi orang soleh pun masih jauh. Maka lakukan itu, Rasulullah menjanjikan seperti itu. Yang ketiga, siapa yang berdoa menjelang terbenam matahari? Doanya ada yang berupa sholawat, ada yang berupa doa. Jadi doa yang pertama berupa sholawat itu diajarkan oleh sahabat Rasul Ibnu Abbas. Beliau kalau mau maghrib itu membaca 11 kali. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara bis sadiyah, wa ghfir lana ya dzal ula fi hadhil asyiyah. Siapa yang membaca itu, Allah berikan kehidupannya lebih mudah dari pikirannya. Sampai mikir hidup susah kan? Susah kan? Allah berikan lebih mudah dari apapun yang sampean bayangkan. Bahasanya dilalah kersane ngalah mak bedunduk. Langsung dapat, langsung dapat, langsung dapat. Semuanya diatur Allah dengan sangat mudah, sangat sederhana. Lalu doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ana ala ahdika wa ahdika mustata'tu, atau sebutannya Sayyidul Istighfar. Siapa yang melakukan itu, semua dosanya sampai kerak-kerak dosanya itu Allah bersihkan. Maka modenya siapa yang hidup? Ya. Engine-nya banyak keraknya atau plug-nya, kira-kira powernya full apa enggak, Mas? Enggak. Maka harus diapain? Overhaul. Setelah itu ditap. Setelah itu diapain lagi? Yang disemprot pakai ini sandblasting untuk membersihkan. Begitu dikembalikan sealnya, lemnya, kemudian kompresornya, semuanya rapat, bersih, powernya naik berapa? 100%. Tapi kalau sudah banyak plugnya, powernya tinggal berapa? 30-40% saja. Boros fuel, tapi tidak ada powernya. Begitu juga manusia, jika banyak plug dosanya di dalam hatinya, di pikirannya, dan di tubuhnya, hidupnya, powernya ngedrop sampai 60%. Jadi cuma bertahan hidup. Akhirnya menjadi satu dilema, hidup enggan, mati tak mau. Jadi model yang seperti ini, hidupnya hanya menghasilkan beban. Dia tidak produktif lagi, tidak menghasilkan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Hanya menghasilkan beban. Tapi tidak mati-mati gitu. Repot kan? Itu ada mobil, dia tidak dimusnahkan, tapi kondisinya tidak bisa dibikin jalan. Dibawa jalan pun hanya mampu paling cepat kecepatannya 40 km per jam. Konsumsi fuelnya sama, bahkan lebih banyak maintenance-nya. Seperti itu tidak efektif, tak? Menurut manajemen perusahaan.
menggunakan alat berat dengan kondisi seperti itu harus diapain? Di-recycle atau dianu? Diapain, Pak? Dijadikan scrap saja karena merugikan. Nah, hidup yang rugi itu yang begitu. Supaya tidak rugi, Rasulullah mengajarkan lakukan zikir-zikir di momen-momen tertentu, maka Allah akan berikan kemudahan. Paling gampang logikanya, kalau mesin itu bersih, semua engine sampai ke elektriknya semuanya clear, steril, bersih, begitu mesin dikontak, yang terjadi engine berjalan mulus, powernya full. Maka orang yang ingin dapat powerful, lakukan ini. Kemudian, ya Ali, kata Rasulullah SAW, sampai mana tadi? Sampai zikir. Ya. Maka siapa yang melakukan itu, Allah malu untuk mengadab orang tersebut dengan api neraka. Jadi tidak layak orang yang sudah banyak istighfarnya, banyak berdoa di momen-momen penting itu, Allah memberikan garansi. Mau mecat itu malu, apalagi mau menghukum. Maka lanjutannya pesan Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, man dzakarallahu qablal fajar, tadi sudah ya, istaghfirullah. Ya Ali, idza sallaita faq'ud makanaka hatta tatlu as-samsa fa innallaha yaktubu lima yajlisa, ya lima yajlisu makanahu hijjatan wa umratan au itqarabatin au sadaqa alfi dinarin fisabilillah. Perhatikan baik-baik, waktu subuh, waktu istimewa. Siapa yang beres memanage waktu subuhnya, maka beres memanage waktu hidupnya. Siapa yang mendapatkan faktor luck di waktu subuhnya, maka sepanjang hidupnya, sepanjang harinya Allah berikan faktor luck di dalam perjalanannya. Kata Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah kepada Imam Abi Thalib, bahwa beliau mengatakan begini, apabila engkau telah sholat subuh, faq'ud makanaka, maka tetap duduklah di tempat dudukmu hatta tatul asams, sampai matahari terbit. Kemudian fa innallaha yaktubu liman yajlisa makanahu, siapa yang tetap iktikaf duduk di tempat sholatnya, apa yang Allah jadikan? Allah akan mencatat bagi orang tersebut ibadah haji dan umroh. Masih ditambah lagi, atau seperti memerdekakan seorang budak, atau bersedekah 1000 dinar fisabilillah. 1 dinar berapa? 1 dinar berapa? Bukan real loh ya, dinar loh ya. Berapa? 9? 1 dinar itu dikalikan 1000 dinar. Sanggup sampean setiap pagi sedekah 1000 dinar. Dinar itu koin emas. Emas murni 99%. Berapa, Pak? 1 dinar. Konversinya berapa? 1